Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini yang berbicara atau membahas mengenai prinsip-prinsip basis data ya, atau database. Ya. Nah, yang perlu didiskusikan di sini karena sebenarnya yang akan kita lakukan adalah basis data atau database yang berbantuan komputer. Ya. Jadi nanti akan dibahas mengenai bagaimana kita membuat database atau basis data itu sebelum kita memanfaatkan komputer. Ya. Jadi artinya database itu dibuat seperti hardware ya. Jadi seperti cetakan-cetakan atau tulisan file atau berkas yang berupa kertas ya. Jadi bukan print out. Ya. Baiklah, kita mulai sekarang ya. Kebutuhan file atau berkas. Ya. Banyak orang menggunakan banyak file dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya. Jangan dibayangkan bahwa file ini adalah file komputer ya, tapi file itu contohnya ada apa yang disebut dengan filing kabinet ya. Nah, filing kabinet itu yang ada di dalamnya itu adalah berupa berkas-berkas atau file ya, yang berupa kertas ya, artinya hardware ya, jadi bukan berupa file komputer ya. Itu perlu saya sampaikan dulu pada awalnya supaya Anda bisa membayangkan kira-kira ya, apa sih sebenarnya disebut dengan database ini ya. Terus file dan database itu apa ya, sehingga nanti ketika kita lihat ya, yang bernama database itu sebetulnya sudah, atau filing data itu sudah lama ada ya. Jadi apakah itu di kantor pemerintahan gitu atau di perusahaan ya. Nah itu sekarang yang perlu dijelaskan itu bagaimana sih dasarnya dari filing itu database itu ya. Misalnya seorang mahasiswa ya menggunakan buku ya, ini buku catatan dan jurnal sementara ya. Tempat kerja berisi banyak file dan register ya, mahasiswa menggunakan buku catatan ya, dan jurnal sementara di tempat kerja, misalkan di sekretaris suatu perusahaan itu banyak file ya dan register ya. Nanti kita lihat ya bagaimana bentuk filing itu ya. Jadi kalau misalkan filing itu dibuat untuk sistem yang sederhana ya, yang filenya cuma sedikit, mungkin tidak ada masalah ya. Tapi yang kita lihat nanti kalau yang disebut database itu menjadi lebih luas, lebih banyak gitu ya. Mengapa file dibutuhkan? Karena kita tidak dapat mengingat setiap kata dan angka yang penting bagi kita. Ya harus ada semacam catatan gitu ya. Catatan kita mencatat di buku atau di buku. Dulu dikatakan notebook ya, notebook bukan, atau buku notes gitu ya. Nah, notes ya. Nah, sekarang notebook itu kan orang kenal itu sebagai komputer ya. Oleh karena itu informasi disimpan dalam bentuk file ya, atau catatan atau notebook ya, atau ya buku catatan kecil ya dan sebagainya. Nah, mari kita lihat ini. Nah, seperti ini. Ini adalah filing yang awal-awal kita lihat, ini ada banyak data-data di sini ya. Apakah data pegawai atau data barang ya, atau data bahan mentah gitu ya. Sehingga kita lihat dengan membuat filing ini kita sudah tahu ya, bahan mentah untuk suatu produk ya, kita beli tanggal berapa, bahan mentahnya itu apa namanya ya. Jadi supaya nantinya kita tahu ya, masa baru kemarin beli terus habis beli lagi ya, itu harus disimpan dalam bentuk file seperti ini ya. Nah, ini lebih rumit lagi nih ya. Ini berbicara mengenai keuangan, berbicara mengenai stok produksi, kemudian mengenai penjualan ya, jumlah penjualan untuk produksinya berapa itu contoh aja ya. Kemudian misalnya mesinnya ada 5 gitu ya, masing-masing mesin memproduksi apa ya, bahan mentahnya apa ya, tanggal berapa memproduksi berapa dan sebagainya ya, yang telah dikirim berapa, yang bisa dibayar berapa ya. Ya, kita lihat ini filing seperti ini ya. Baik, itu yang
ya biasa atau umum sebelumnya yang pernah kita lihat ya. Bayangkan seorang juru tulis bekerja di departemen penggajian sebuah perusahaan yang memiliki 10 karyawan. Ya. Karena 10 adalah angka kecil, petugas mungkin mengingat semua detail seperti gaji pokok, ya, berbagai tunjangan, dan potongan berlaku untuk masing-masing karyawan itu. Ya. Karenanya, petugas mungkin tidak memerlukan file sama sekali. Ya. Paling-paling yang dibutuhkan suatu kemampuan mengingat, ya, kecerdasan, ya, memori yang cukup kuat, ya. Meskipun hanya 10 tapi datanya yang banyak itu juga perlu memori otak kita ya, gitu kira-kira ya. Di akhir bulan, ya, petugas ini hanya akan mengambil 10 slip gaji kosong dan menulis berbagai detail di kolom yang sesuai ya langsung dari ingatannya. Ya. Oh, si A ini gaji ya, tunjangannya berapa, bekerja 1 minggunya berapa, ya. Cuma diingat-ingat, mungkin tiap hari dia cuma melihat, mencatat, ya. Jadi mencatat dalam suatu note itu ya, atau karena 10 orang ya diingat-ingat aja gitu ya. Karena dia sepintas lihat, oh hari ini ada, ya. Jadi mudah, misalkan karyawan tidak masuk gitu ya, oh ini nggak masuk ya. Nah itu yang mungkin menjadi catatan ya, karena 10 karyawan ini dianggap selalu masuk, nah itu mudah mengingat-ingatnya. Ya. Kadang-kadang yang diingat adalah kalau dia tidak masuk, ya, untuk perhitungan. Ya. Namun, bahkan situasi tidak menjamin pemrosesan pembagian yang sempurna. Ya, tadi saya katakan ya, atau ya kemarin dia kan cuma setengah hari misalnya, gitu ya, kita lupa. Ya. Nah, itu ya mungkin tidak menjadi masalah besar ya, ya karena ya saya nggak tahu. Jadi mungkin mereka itu melakukan filing yang kurang bagus ya, tetapi misalnya usaha mereka masih untung misalnya ya, ya mungkin tidak masalah ya. Bagaimana jika petugas meninggalkan pekerjaan atau sedang cuti selama akhir bulan? Wah ini mau waktu ya orang gajian, tentu petugas yang menghitung menghitung pendapatan karyawan itu tahu cuti gitu ya. Wah, yang menggantikan gimana ini ya? Orang yang menggantikan tugas akan membutuhkan setidak-tidaknya beberapa waktu untuk mengingat semua nama dan nomor yang berbeda. Nah itu ya, untuk menghindari itu, ya, ini salah satu alasannya ya. Ya maka mungkin harus buat suatu catatan yang jelas gitu ya. Apalagi jika jumlah pegawai bertambah, ya, katakan sampai 100 pegawai. Ini tidak mampu saya untuk mengingat-ingat ya. Ya mungkin kalau ada pegawai baru gitu ya, kita ingat oh ini baru ini ya, standar gajinya pasti sekian dan lain sebagainya ya. Tapi bertambah lama dia menjadi pegawai ya, lama ada pegawai baru yang lainnya. Kalau diingat-ingat aja ya, artinya tidak dicatat, jadi kacau ya. Ya, pegawai lama pun bisa jadi tidak bisa mengingat semua informasi dengan benar. Jadi pegawai lama yang dimasukkan di sini itu adalah petugas ya, katakan keuangan ya, yang mengkalkulasi gaji atau pendapatan ya, atau gaji dari karyawan ya. Mengingat semua masalah ini penting bahwa semua informasi tersebut dicatat di suatu tempat. Ini sebentar ya, pointernya saya ganti biar enak melihatnya. Ini ya. Semua informasi tersebut dicatat di suatu tempat. Ya. Opsi termudah adalah file atau buku catatan. Ya. Jika itu dilakukan, petugas cukup menggunakan informasi yang tercatat di akhir bulan untuk menghitung gaji dan menyiapkan slip gaji. Ya. Ini pun sangat rawan ya, artinya misalnya kita sudah ya, menghitung dan sebagainya, slip gaji kita harus punya kopinya. Ya, artinya slip gaji akan diberikan pada karyawan, kemudian diberikan gajinya, ya, sehingga karyawan juga tahu. Nah kita harus punya kopinya, punya catatannya. Ya, nanti salah-salah si karyawan misalnya mengatakan, loh saya tidak pernah absen kok ini dikurangi ya. Nah catatan itu harus ada, dilihat. Oh kamu hari Rabu tidak masuk, loh saya hari Rabu kan diajak ini ke Surabaya, kan berarti saya masuk ya, tapi saya kerja keluar kota gitu ya. Oh iya,
Misalnya, itu contoh aja. Jadi, semua harus dicatat dan catatan itu tidak boleh dibuang. Ya. Misalnya sudah 1 tahun dibuang ya karena terlalu banyak kertas. Sebenarnya tidak boleh. Ya, artinya bukan tidak boleh. Jangan maksudnya. Ya, karena suatu saat misalnya kita akan menghitung prestasi seorang karyawan. Ya, misalnya, oh ternyata dia tidak pernah mangkir ya selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya. Ya, atau kalau dia mangkir itu pasti ada keperluan. Ya, misalnya itu ya. Itu catatan itu harus ada. Itu yang disebut dengan eh, apa, keterangan tambahan pada database file. Mari kita asumsikan bahwa petugas telah memutuskan untuk menyimpan informasi dalam bentuk file. Ya, untuk lebih memahami proses pengarsipan, coba sekarang kita lihat detailnya ya. File contoh ya. Secara sederhana, file adalah kumpulan informasi logis. Ya. Mari membayangkan petugas yang akan memulai menyiapkan slip gaji untuk bulan ini misalnya. Seperti yang telah kita lihat, petugas sekarang menggunakan file untuk menyimpan informasi seperti nama, ya, gaji pokok, terus jumlah hari kerja, ya, ya bukan alamat juga diperlukan ya, ya dan lain-lain ya. Misalnya perusahaan memiliki 1.000 karyawan. Wah ini serem ini 1.000 karyawan ya. Jadi pegawai atau petugas yang menghitung gaji ya, atau pendapatan seorang karyawan harus berhati-hati betul ini ya, karena banyak faktor ya. Ya, jadi dasar gaji dasarnya karyawan itu berapa, hari kerjanya berapa, tunjangannya berapa dan sebagainya. Ya. Akan ada satu halaman informasi untuk setiap 1.000 karyawan, ya, seperti ditunjukkan pada gambar ini ya, Anda lihat nanti ini ya. Dengan demikian akan ada 1.000 catatan untuk dikonsultasikan oleh petugas ya saat menyiapkan slip gaji. Ya. Nomor 1, ya, apa nama pegawainya, ya, misalnya disebutkan Didik gitu ya. Pendapatan dasar per hari ada 150. Ya, ini saya ngarang sendiri ya. Jadi artinya sebagai contoh aja ya. Jumlah hari kerja 25,5 ya. Maksudnya eh, ada dia bekerja setengah hari dan sebagainya dalam waktu 1 bulan ya. Potongannya 5%. Ya, potongan 5% misalnya. Itu 5% itu dihitung dari hari kerjanya ya. Atau dihitung dari apa? Produk yang dihasilkannya ya. Kemudian indikator aktivitas. Nah, mungkin ini ada itu aja ya. Ya banyak data-data yang nanti akan dimasukkan dalam ini ya. Tapi ini adalah sebuah database yang sederhana ya. Nah, Anda bayangkan bahwa setiap hari ini harus diisi. Ya, diisi bukan di sini ya. Bukan di sini, tetapi seperti contohnya jumlah hari kerja itu hari kita punya catatan sendiri ya. Sehingga kita pada waktu kita menyiapkan untuk ini ya, kita sudah punya catatan yang kita sudah catat 1 bulan yang lalu. Ya, ini 1.000 karyawan. Karyawan ke-1, kedua, kemudian seterusnya sampai 1.000. Ya. Nah ini nggak main-main. Ya. Itu kalau misalnya 1.000 karyawan itu, waduh, saya membayangkan sudah kalau hanya ditulis dalam sebuah filing yang berupa kartu atau kertas, ya mungkin bisa ya. Jadi artinya si petugas ini juga dibantu oleh orang lain gitu ya. Ya. Jadi ada orang lain mencatat siapa yang masuk, tolong dicatat ini, dimasukkan hari ini, gitu ya. Dia masuk jam berapa, pulang jam berapa, dan sebagainya. Ya. Sebuah file dapat berisi 1 atau lebih rekor, ya, bahkan alamatnya, nomor teleponnya, keluarganya misalnya. Ya. Jadi mungkin data-data itu diperlukan, ya, tetapi sistem database yang lama, ya, itu mungkin catatan-catatan itu dipisahkan. Ya, tapi itu terserah mau jadikan satu dipisahkan sebagainya, itu adalah sistem yang dipilih oleh perusahaan atau katakan suatu institusi. Ya. Seperti yang gambar tunjukkan, petugas menyimpan informasi yang berkaitan dengan berbagai karyawan dan detail gaji mereka. Ya, tadi yang kartu itu adalah khusus untuk hitung gaji karyawan ya.
dalam file itu sebelum perhitungan gaji akhir. Ya, jadi oleh karena itu petugas menyebut file ini sebagai file karyawan. Ya, dengan kata lain ini adalah nama file dari file khusus. Jadi nama file karyawan ini adalah dari file khusus ya untuk penggajian. Nah, mungkin kita punya file lain lagi, file lain lagi untuk menghitung misalnya berapa produk yang dihasilkan saat dia menjalankan suatu mesin sederhana, ya, berapa produk yang dihasilkan hari itu. Ya, mungkin kita bisa menghitung, loh kok sedikit sekali ya. Kemudian kita mau tahu apa sebabnya. Oh ternyata dia bekerjanya kurang bersemangat. Ya. Atau mungkin ada laporan bahwa ada gangguan di mesinnya, ya, dan sebagainya. Nah, itu catatan yang lain lagi. Ya. Jadi Anda bayangkan ini sebagai contoh, ada dua database, satu mengenai penggajian dan satu adalah mengenai kegiatan produksi karyawan tersebut. Nah, dengan kata lain, ini adalah nama file khusus ini. Ya, kita perlu menulis sebuah algoritma untuk menyiapkan slip gaji dalam sistem manual. Ya, ini dikatakan manual karena itu tadi. Ya, database yang pertama bukan kita kenal. Ya, yang pertama dilakukan itu adalah itu apalagi kita belum mengenal komputer ya, tidak dilakukan di pembuatan database dilakukan di komputer ya. Pembuatan file tidak hanya menyederhanakan tugas juru tulis, tapi juga membantu orang yang mengambil alih saat dia tidak ada. Jadi di sini tuliskan juru tulis ya, artinya dia yang melakukan filing, ya, kegiatan pegawai ya, jadi artinya jumlah hari masuknya, kemudian gaji pokoknya berapa, tunjangan berapa dan sebagainya. Ya. Kalau itu catatan ada semua, jadi ada pengganti yang misalnya dia berhalangan datang, atau misalnya dia melakukan kebetulan harus melakukan pekerjaan di luar, penggantinya itu tahu. Ya, jadi misalnya ada mendadak harus menghitung gaji pegawai, ya, dia bisa lakukan. Ya, tuh catatan ya dan bidang ya. Jadi ini maksudnya ini ya. Jadi apa? Jadi sudah bukan ya. Dapat dilihat bahwa dalam file ada satu halaman atau catatan per karyawan. Tadi kita lihat contohnya ya. Setiap catatan ini berisi detail seperti nomor karyawan, ya, nama karyawan, ya, kemudian kita lihat lagi ada gajinya ya, gaji pokoknya ya, kemudian ada tunjangannya, kemudian jam kerjanya dan sebagainya. Ya. Detail seperti itu disebut bidang atau item. Ya, detail-detailnya itu ya, nama itu item data. Ya, dari catatan ini item ya maksudnya ya. Itemnya adalah nama, terus nomor, ya, nomor urut dan sebagainya, ya, gajinya. Ya. Catatan sampel untuk mencantumkan semua bidang yang tersedia. Jadi catatan terus. Ya. Pada tabel ditunjukkan kerangka dari sebuah rekor dan menguraikan informasi yang dapat disimpan di dalamnya. Ya, jadi itu data dari record itu ya yang tadi ya kita sudah lihat ya sebelumnya ya, itu bisa menguraikan informasi yang ada disimpan di dalamnya ya. Kerangka ini juga disebut dengan tata letak rekaman. Ya. Umumnya berisi bagian seperti bidang, ya, jenis, ya, data ya. Ini tipe data ya yang dapat disimpan ya. Huruf, angka atau keduanya. Ya, nanti kita lihat ya. Dan panjang maksimum yang diperbolehkan untuk masing-masing. Jadi untuk masing-masing data, misalkan untuk masing-masing file karyawan, ya, itu maksudnya. Nah ini kita lihat ya. Ya ini disebut dengan item. Ya, saya menulisnya di deskripsi di sini ya. Itemnya nomor pegawai. Tipe datanya adalah numerik. Nah ini kita mulai, artinya kita melihat sejarah dari database. Nah kita mulai bagaimana kalau kita membuat database tersebut dalam sistem komputer. Ya, jadi kita pisahkan numerik ya, nomor pegawai, nomor di sini ya.
Jadi bukan, coba Anda ingat-ingat kembali apa itu numerik, apa itu string ya. Kemudian paling panjang maksimum 4 ya. Mungkin saya salah ini ya, nomornya ini ya, kebetulan karena tadi 1000 ya. Tadi karakternya cuma 1000 itu berarti 4 ya. Nah, ini bisa berubah lagi, terserah Anda ya. Terserah Anda ingin menulis berapa. Nama pegawai ya, nama pegawai itu adalah di sini X ini mungkin string ya, jumlahnya 30 maksimum. Ya. Pendapatan sehari ya, ini numerik karena bilangan. 4 ini mungkin ya, mungkin karena mungkin agak terlalu kecil ya buat saya, tapi itu ada apa, Anda bisa ganti 5 misalnya ya. Sekarang gaji pegawai bisa 10.000 per jam misalnya ya. Jumlah hari kerja ya, coba juga juga berupa numerik ya. Ya 21 nanti akan dijelaskan apa itu ya. Tunjangan per bulan juga numerik karena besaran ya. Persen potongan, nah ini juga numerik ya. Persen potongan hanya diberi 3 karakter ya, panjang maksimum 4. Ini tunjangan per bulan ya. Ya ini mungkin bisa diubah lagi ya, disesuaikan ya. Indikator aktivitas ya, tipe datanya itu A ya, sama 1 ya. Jadi ini bentar, A ini mungkin saya salah ya, tapi ini maksud saya adalah eh, apa, seperti nilai mutu ya. Ya, kita lihat selanjutnya ya. Mari kita observasi mengenai nama field dan jenis serta ukuran maksimum data yang dapat disimpan. Ya. Telah digunakan beberapa simbol untuk jenis data yang diperbolehkan sebagai berikut. N itu berarti hanya data numerik yang diperbolehkan. A, oh iya, ini mengajarkan huruf ya. Ya. X itu boleh mengizinkan keduanya ya, bisa numerik, bisa uh, ini yang X ini ya. Ini bisa menumerik dan bisa string ya. Mungkin begitu ya. Jadi tadi bisa huruf, bisa numerik ya. Di kolom panjang maksimum, hari kerja dapat berisi sebagian kecil. Apa ini? Hari kerja adalah 21, artinya memiliki 2 posisi bilangan bulat dan 1 desimal. Oh ini 21 ini maksudnya 2 depannya, belakang komanya 1. Oh ini penting juga ya untuk deklarasi nanti ya. Terutama nanti materi kita itu ada yang mendiskusikan mengenai numerik ya. Nah numerik itu penting juga ya untuk dideklarasikan ya. Bentuk numeriknya itu nanti di dimnya itu ada berapa kolom, ada berapa baris ya. Tapi itu nanti ya, nanti ini tadi saya agak melenceng dikit karena ini berhubungan dengan dimensi ya, deklarasi ya. 2,235 atau 12,2 ya. Nilai maksimum dalam bidang ini adalah 99,9. Ini persen apa ya? Ya, namun dalam kehidupan nyata, apakah seorang karyawan dapat bekerja selama 99,9 hari? Oh ya, ini maksudnya bekerja ya, dalam sebulan. Oleh karena itu, spesifikasi harus memvalidasi bahwa entry untuk bidang ini tidak boleh melebihi nilai maksimum. Ya, katakan 31,0 hari. Ya, tergantung pada bulan pembuatan catatan. Ya. Ini pun kadang-kadang kalau 31 hari itu ada hari libur ya, atau hari Minggu, hari istirahat itu pembayarannya berbeda ya, tarif mungkin ya. Tapi ini sebagai contoh aja ya. Apalagi bulannya cuma 30 ya, 30 hari. Nah, tidak mungkin dia bekerja 30 hari dalam bulan tersebut. Ya. Baik, namun saat ini tidak akan diperiksa kondisi ini sehingga pengamatan adalah tetap sederhana. Nah, itu selalu merupakan ide yang baik untuk membuat bekal untuk masa depan. Jadi bagian dasar per hari telah dirancang untuk memungkinkan hingga 4 digit. Misalnya gaji pokok saat ini berada dalam kisaran 100 hingga 500. Ya, namun cepat atau lambat, seorang karyawan mungkin memiliki gaji pokok sebesar 1000. Nah, digitnya ini sudah 4 ya, maka disiapkan 4. Ya.
kecuali jika diberikan angka tambahan, ya, angka yang lebih besar tidak dapat disimpan. Karena kita cuma menyiapkan 4, ternyata dia misalnya menjadi lebih besar ya, menjadi katakan 10.000. Wah, nggak bisa ya. Jadi kalau masih 9.000 gitu ya masih bisa ya. Ya 9.000 sekian, masih 4 digit. Itu contoh aja. Ya. Itu adalah contoh untuk dipikirkan secara akurat ya. Bagaimana kita mendefinisikan ya untuk mempersiapkan pemrograman komputernya, ya, listing programnya. Induk dan data transaksi. Ya. Data dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, ya, yaitu master dan transaksi. Ya. Data master tidak berubah seiring waktu. Ya. Beberapa contohnya adalah nomor karyawan. Ya. Jadi kalau bisa jangan berubah ya. Dan nama karyawan, nama tetap. Ya. Hari kerja dan tunjangan merupakan data transaksi yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Ya. Gajinya naik, tunjangannya naik, ya bisa berubah. Ya. Jadi data transaksi dan data master. Data master dan data transaksi disimpan sebagai file terpisah. Ya, tadi sempat saya singgung ya, pada awal diskusi kita dengan mengacu pada tabel yang telah dibuat. Ya. Jika beberapa perubahan telah terjadi selama bulan tersebut, ya, misalnya perekrutan karyawan baru, ya, ada pengunduran diri atau penambahan, ya, maka dilakukan perbaikan atau penyesuaian data. Ya, data master maksudnya, untuk menjaga data master tetap up to date. Nah, ini agak susah ya. Apakah itu harian atau maksudnya file dalam bentuk hard copy ya, dalam bentuk kertas dan sebagainya, maupun komputer. Kalau saya dapat komputer ya, itu sering jadi kita harus benar-benar apa ya, cepat sadar ya bahwa misalnya ada pegawai yang keluar, ada pegawai baru yang masuk, ya, sebaiknya jangan ditunda-tunda. Ya. Itu ada cara ya bagaimana ya, setiap perubahan itu dengan cepat kita catat. Ya. Boleh catatan itu berupa catatan sederhana, ya, artinya untuk hari ini apa yang terjadi gitu ya, sehingga nantinya ya, itu akan dicek kembali untuk memperbaiki atau mengupdate database ya. Semua transaksi yang terjadi selama bulan tersebut dikumpulkan secara terpisah dalam file transaksi. Nah, tadi sudah didiskusikan. Terakhir, kedua file, ya, baik file master dan transaksi, ya, dibaca dan pengkajian diproses. Jadi artinya dibaca, dipelajari, dimasukkan dalam sistem perhitungan penggajian ya. Pada tabel ditunjukkan catatan karyawan di mana beberapa data adalah data master ya, dan beberapa adalah data transaksi. Ya jelas ya, tadi sudah disebutkan data master itu nomor dan nama. Ya, kemudian data transaksi itu adalah gaji pokok ya, kemudian ada lagi tunjangan ya, bahkan tentang persen, jadi ada persen yang berhubungan misalnya dengan jam kerja, ya itu mungkin juga termasuk transaksi ya. Jenis data campuran ini umumnya tersedia setelah file master dan file transaksi dibaca. Ya tentu, ini namanya A ini nomor 1 ini, ya. Kemudian yang satunya adalah data transaksi dibaca, gajinya, hari kerjanya, jumlah hari kerjanya dan sebagainya. Baru kita masukkan menjadi suatu file yang disebut dengan file pembayaran. Ya. Tanggal diekstraksi setelah pencocokan catatan dari kedua file untuk nomor karyawan yang sama dan selanjutnya digunakan untuk penggajian. Ya. Mungkin Anda berpikir sederhana ya, penggajian aja kok bisa rumit seperti itu. Ya. Tiap hari kita catat aja, nanti suatu saat ya, kita nanti ada suatu saat mentoleransi ya, itu sangat berbahaya ya.
Jangan lupa ini hari Kamis itu si A itu masuk enggak ya? Sepertinya masuk, seperti enggak gitu ya. Kemudian pegawai yang lain ada yang ya memanipulasi, kasihan kalau dia dianggap tidak masuk, kemudian ngomong sama bosnya masuk kok dia dan sebagainya. Nah itu berbahaya ya. Karena nanti misalnya yang berhubungan dengan jumlah produksi ya, kemudian yang berhubungan dengan bahan bahan mentah yang dikeluarkan gitu ya, nggak masuk gitu ya. Sehingga terlihat bahwa bahan mentahnya itu masih tersisa misalnya ya. Itu membingungkan ya, kok bisa ya karyawan ini masuk terus tapi bahan mentahnya kok nggak habis ya. Nah, kemudian dicek lagi misalnya contohnya, mungkin dia ada waktu-waktu dia agak kendor ini ya bekerjanya gitu ya, padahal sudah ada di catatan ya, bahwa hari ini dia menghasilkan berapa dan sebagainya ya. Mungkin saat ini tidak ketahuan ya, tapi suatu saat ya misalkan ada checking itu akan ketahuan ya. Dan kalau dianggap itu tidak jujur nggak masalah ya, bukan nggak masalah ya, bisa kita berikan transaksi, tetapi dalam sistem administrasi menjadi sangat kacau. Dan itu sangat mempengaruhi eh, kinerja dari perusahaan ya. Kelihatannya hal kecil satu dua, tetapi itu bisa mempengaruhi kinerja ya. Ya, kenapa saya katakan seperti itu ya? Sehingga perlu saya katakan di sini bahwa dan semua perusahaan atau institusi mengatakan bahwa perlu adanya database ya. Apalagi nanti kalau istilahnya di komputerisasi ya, jadi mulai menjadi lebih praktis ya. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi saya kedua ya katakan ini yang disebut dengan uh, untuk rekam master ya. Ada data untuk master file, adalah file rekam master. Kemudian ini adalah rekam file transaksi. Ya, tadi agak terbalik ya saya menuliskannya. Nah, berdasarkan kedua ini ya, kita cek namanya siapa, kemudian di master file, kemudian ini rekam file untuk transaksi, artinya jumlah hari kerjanya, kemudian gaji pokoknya, kemudian tunjangannya, ya, kemudian ada persen potongannya, gitu. Nah, berdasarkan kedua ini kita bisa membuat slip pembayaran. Nah, di slip pembayaran ini ya, jadi itu ya, memproses master dan file transaksi untuk menghasilkan slip pembayaran. Dari berdasarkan kedua database ini, kita bisa menghasilkan slip pembayaran untuk masing-masing pegawai. Nah, file komputer. Nah, sekarang kita mulai coba masuk ya. Mempertahankan catatan dan file dalam format kertas itu mudah. Ya, artinya hardware ya. Ini memungkinkan akses mudah ke informasi dan tidak memerlukan pelatihan formal apapun. Namun jauh lebih mudah dan nyaman untuk membuat dan memelihara file dengan menggunakan komputer. Ya. Jadi mungkin kalau file yang kertas itu kadang-kadang mengisinya, ya, kita harus menuliskan ya, tulis tangan gitu ya, atau bisa juga diketik ya, diketik dengan mesin ketik gitu ya. Tapi sulit sekali ya, jadi mungkin begitu itu bentuknya adalah sebuah form ya atau formulir ya, kita harus luruskan di mesin ketik gitu ya, bagaimana supaya diketik tepat lurus pada garisnya dan sebagainya. Atau ada juga yang membuat database tetap hardware, tetapi itu di print di komputer. Jadi file di komputernya tidak ada file database ya. Cuman komputer itu dipakai untuk pengetikan. Nah, karena pada waktu itu belum terlalu dikenal, misalnya belum terlalu dikenal mengenai database komputer ini. Ya. File komputer berisi informasi yang diatur dalam format elektronik. Ya, saya kira Anda tahu ya, setiap kita itu ya. Secara konsep, file komputer tidak jauh berbeda dengan file kertas. Nah ya, mengapa ini dibicarakan mengenai konsep database ini, kemudian algoritmanya gitu. Karena sebenarnya semua itu sama,
hanya sekarang kita tuangkan di komputer. Ya, jadi harusnya jadi apa? Itu ya semua sama ya. Kita harus ikuti ya, bagaimana pengalaman pembuatan file dalam bentuk hardware ini ya sekarang kita terjemahkan ke dalam komputer ya. File komputer juga memudahkan penyimpanan, pengambilan dan manipulasi data. Perbedaan utama antara file kertas dan file komputer ya bagaimanapun adalah bahwa sementara yang pertama disimpan di atas kertas, yang kedua simpan di dalam bentuk bit atau byte ya. Satu bit itu berapa byte ya, tolong lagi ya. Dalam bentuk yang disimpan di perangkat penyimpan ya, seperti hard disk ya, mungkin flash disk saya tidak tahu, tapi perangkat penyimpanan yang mungkin lebih kompak ya. File komputer juga berisi informasi yang mirip dengan file kertas, sama ya. File komputer memiliki juga nama. Ya, misalnya file yang kita sebutkan, kita letakkan di filing cabinet yang berupa kertas ya, atau hardware ya, istilahnya ya, print out. Kita berikan filing cabinet itu karyawan. Nah, sama di komputer kita juga menuliskan misalnya ya, karyawan misalnya, tapi bentuknya di dalam ya, filing kabinetnya itu adalah di dalam hard disk ya, atau perangkat penyimpan, mungkin ada penyimpan lainnya. Jadi jika kita menyimpan informasi karyawan di file komputer, kita dapat menyebutnya file karyawan. Nah, ini disebut ya file karyawan. Komputer akan mengenali file berdasarkan nama ini. Ya. Seorang pemrogram yang bekerja dengan file ini dapat memberikan instruksi ke komputer untuk membuka file, membaca darinya, ya, membaca filenya, ya, menulisnya, ya, ditulisnya, mengubah isinya, menutupnya, dan seterusnya. Ya, file itu bisa diubah. Ya. Ya, itu salah satu keuntungannya. Ya. Sedangkan kalau di file kertas, kalau kita mengubah, ya, file yang lama itu kelihatannya harus diganti dengan formulir yang baru. Ya. Sedangkan yang di sini, ya yang lama masih dipakai, jadi cuma dihapus saja, dipakai kembali. Ya. Meskipun, ya itu juga ada kerugiannya mungkin ya, karena kita tidak mempunyai data backup istilahnya ya. Ya tapi itu bisa dibuat ya. Dengan komputer kita bisa membuat data backup sehingga kita bisa menelusuri, seakan-akan menelusuri sejarah seseorang ya. Sebagai contoh, jika ditulis sebuah program untuk pemrosesan penggajian, langkah-langkah yang dilakukan untuk program itu ya, algoritmanya ya, dapat diringkas seperti ya, ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Putar gambarnya sebelumnya tadi ya. Oke, nanti mungkin gambarnya menyusul ya. Diasumsikan bahwa ada dua file tersedia, yaitu file karyawan dan file penggajian. Ya, ada file induk yang berisi catatan semua karyawan, kemudian file penggajian adalah file transaksi ya, yang akan berisi detail penggajian seperti jumlah hari kerja dan detail pembayaran, ya, pembayaran semua karyawan ya, ya setelah penghitungan yang tepat. Ya, file penggajian. Ya. Algoritma pemrosesan penggajian. Ya, kita baca file karyawan. Ya, satu-satu, catatan satu persatu kita baca. Jika semua catatan diproses dan telah dicapai, akhir file berhenti memproses. Ini komputer ya. Untuk setiap record dalam file karyawan, periksa apakah karyawan itu aktif, apakah masih bekerja. Jika tidak, ya kembali ke langkah 1. Ya. Oh, ini gambarnya ya. Ini yang saya masukkan gambarnya itu adalah sebuah, ya, saya tidak bisa meletakkan di sebelumnya ya, saya meletakkannya di setelah ini ya, jadi berupa diagram alir ya. Jika ya, lanjutkan. Ya, jika tidak, kembali ke langkah 1. Tapi kalau tidak, ya kalau ya lanjutkan untuk melakukan pengecekan, ya, untuk membaca datanya ya. Kemudian lakukan berita yang berikut. Ya, gaji pokok ya, tarif dasar per hari kali jumlah hari kerja. Ya, ini rumusnya sudah ada.
Kemudian gaji kotornya adalah gaji pokok. Ini gaji pokok, ini tambah tunjangan. Ya ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh, misalnya ini di suatu perusahaan, ya, atau perusahaan milik saya lah gitu ya. Jadi bukan perusahaan lain ya. Pengurangan sama dengan gaji pokok kali persentase pengurangan per 100. Ya pengurangan itu bisa aja apa ya, berdasarkan ya, karena kalau hari kerja sudah dihitung di sini ya. Ya pengurangan ini adalah mungkin karena jumlah hari kerjanya dia berkurang, jadi produk yang dibuat, misalnya dia membuat produk itu berkurang. Nah inilah dasar dari pengurangan tersebut ya. Jadi jangan sampai sudah dikurangi di hari kerja masih dikurangi lagi berdasarkan hari kerja lagi ya, tapi ini berdasarkan produk. Ya. Misalnya seseorang dalam 1 minggu harus membuat produk katakan sekitar 500. Ternyata dia hanya bisa mencapai sekitar 450. Ya mungkin hari-hari sebelumnya speednya tinggi ya. Kemudian pada hari terakhir dia tidak masuk, tetapi jumlah itunya ya, jumlah produknya itu memenuhi, ya tidak ada pengurangan. Ya tidak ada pengurangan presentasi ini ya. Itu contoh aja ya. Tapi sulit ya, jarang itu bisa dilakukan ya. Kemudian gaji bersih dan gaji kotor dikurangi pengurangan. Ya, pengurangan berdasarkan ya, yang tadi saya katakan tadi ya. Tulis nomor karyawan, nama dan detail gaji ke file penggajian dengan format yang sesuai dan kembali ke langkah 1. Wah, ini saya lupa, ini saya tuangkan dalam bentuk diagram alir. Nah, ini diagram alir ya. Berikut akan disajikan diagram alir untuk algoritma permasalahan. Ya. Jika melihat program pemrosesan penggajian dengan berhati-hati, maka akan dilihat bahwa setelah mulai dijalankan, program tersebut hanya membutuhkan sedikit interaksi dari petugas. Ya. Misalkan ada semacam mekanisme di mana hal berikut dapat dicapai. Nah, contohnya di sini ya, kita sudah pertemuan kita yang kedua atau ketiga ya, kita berdiskusi mengenai apa yang disebut dengan diagram alir. Nah ini kita buat, ini lihat diagram alir yang sudah saya buat ya, start. Nah, baca data selanjutnya, artinya selanjutnya ya, ini misalkan data pertama kita baca, ya. Kemudian apakah sudah sampai pada pembacaan terakhir, ya misalnya karyawan 1000 gitu ya, ini apakah sudah 1000 kali ya, oh belum. Ya, akhirnya kalau belum ya sudah dilanjutkan. Data yang dibaca adalah gaji dasar, ada hitungannya. Ya. Jadi ini ada lambang pemrosesan ya, lambang ekspresi. Ya, ini rumus-rumusnya di sini. Ya. Ya dihitung juga hasilnya keluar di sini. Ya. Gaji dasar tadi sudah kita diskusikan adalah rate dasar per hari kali jumlah hari kerja. Ya, gaji kotor ada gaji dasar ditambah tunjangan. Ya. Oh, mungkin tunjangan ada tunjangan apa itu ya? Ya. Mungkin tunjangan itu adalah karena dia bekerja misalnya produk yang dibuat lebih, ya, dia bisa mendapat tambahan. Kemudian dia punya keluarga. Dia akan mendapatkan tunjangan misalnya untuk keluarga atau transportasi. Ya, semua itu dimasukkan dalam tunjangan. Itu terserah institusi atau perusahaan mendefinisikannya ya. Potongan, tadi sudah kita lihat potongan ya, berdasarkan prestasi ya, tapi bukan potongan karena jumlah kerja ya, prestasi. Kemudian gaji bersihnya sudah dihitung juga. Ya, semua ini berupa ekspresi yang mungkin nanti dalam pembuatan pemrograman komputer penggajiannya itu harus dituliskan satu persatu dalam bentuk ekspresi atau persamaan. Ya. Kemudian cetak nomor karyawan. Ya, ini hard copy ya. Kemudian nama dan detail pembayaran ke file. Ya. Bayar ke file penggajian. Ya. Mungkin di sini harus ditambahkan lagi di bawahnya ya. Tapi ini garis besarnya harus ditambahkan lagi di bawah penggajian, di bawahnya ini adalah cetak. Ya. Atau bisa diagram ini adalah untuk cetak dalam bentuk file
ya. Jadi selesai dia cetak dalam bentuk soft copy, ya. Sehingga setelah semua berjalan, ya. Tadi kita lihat ya file ini adalah file hanya membaca ya. Nama karyawannya apa, terus berapa hari dia bekerja, itu sudah ada filenya semua. Sehingga kita masuk di sini otomatis dia akan menghitung semuanya. Ya. Kemudian dalam program tersebut Anda bisa membuat misalnya ya, akan membentuk file. Ya. Karyawan pertama itu kemudian jadi file. Ya, nanti suatu saat ya, kalau semua sudah selesai 1000 karyawan, ya, tinggal melakukan print ya, dia akan mencetak semua slip gaji sebanyak 1000. Nah, itu contoh aja. Kalau dia sudah sampai pada daftar terakhir, ya stop, programnya berhenti. Kemudian dia selesai menghitungnya. Itu sebabnya ya dalam data master mungkin ya karena kita pakai berulang-ulang ya itu sudah jarang terjadi kesalahan, misal kesalahan nama atau nomor. Tetapi ya diagram untuk apa yang untuk penggajian ya untuk data untuk penggajian tadi ya, itu disebut sebagai data apa tadi ya, data transaksi itu harus akurat ya karena kita membuatnya dalam waktu 1 bulan ya. Itu kalau nggak akurat bisa terjadi masalah. Nah, itu contoh ya. Misalnya ada semacam mekanisme harus berikut dapat dicapai. Oke. Ya. 1. Catatan input diletakkan atau dibaca ke area input satu persatu sesuai dengan keinginan dari media eksternal. Dalam hal ini file karyawan disimpan di disk. Nah, tadi saya sebutkan ya. Perhitungan dilakukan untuk record yang dibaca. Nah, ini masih diagram yang tadi ya. Tadi ini sudah saya sebutkan. Kemudian slip pembayaran keluaran dimasukkan ditulis ke dalam area keluaran yaitu file penggajian. Jadi disimpan dulu sebelum di-print atau langsung di-print. Ya, jadi 1 file terbaca print, file kedua dibaca print. Ya, tetapi itu harus berhati-hati, itu juga ada kelemahannya. Ya. Nah, tetapi kalau misalkan seperti tadi, semua disimpan dulu, ya, slip gajinya, kemudian di-print bersama-sama, ya, itu juga nggak masalah. Ya. Tapi dalam hal perhitungan waktu pemrosesan itu lebih cepat tadi kalau filenya disimpan dulu, kemudian di-print bersama-sama pada saat selesai proses dari diagram alir ini. Nah, kemudian petugas ini hampir tidak melakukan apa-apa sampai semua slip gaji dicetak dan diajukan untuk didistribusikan. Ya, dia cuma masukkan ya. Ya tergantung tadi yang disebut dengan file transaksi itu benar atau tidak. Nah, jadi harus berhati-hati dengan file transaksi yang kita ubah tentang ya. Jadi mungkin hari kerja kita bisa salah, tetapi jangan lupa kadang-kadang ada juga pegawai yang gajinya sudah naik. Nah, itu jangan salah. Gaji naik tuh nggak diubah ini. Nah, dan sebagainya. Ini mirip dengan pabrik di mana barang-barang terus bergerak di atas belt ya. Ini artinya ban berjalan ya. Seluruh siklus dimulai dengan memasukkan suku cadang dan diakhiri dengan produksi produk akhir. Ya. Jadi diasumsikan sebagai program kita itu adalah sebuah ban berjalan ya di dalam perusahaan membuat sebuah produk. Ya. Semuanya bergerak di atas belt. Nah, ini belt ini sebenarnya apa ya? Conveyor, nah ini ya, ini sabuk conveyor ya. Tahap conveyor dengan proses terlibat di banyak tahap peralihan. Ya. Jenis proses disebut dengan proses batch. Ya. Proses batch melibatkan sekumpulan barang yang diproduksi dan diteruskan di sepanjang sabuk conveyor. Ya. Jadi kita membayangkan kalau misalnya ini di mesin otomatis, ya, kita kalau produknya berbeda, ya, maka ada beberapa hal yang berbeda. Contohnya, ya, sebuah belt itu akan berputar, ya, apakah 2 menit atau 3 menit tergantung produk yang dibuat. Ya. Tapi ini dianggap bahwa ini adalah asumsi yang ada seperti itu ya. Jadi program komputer yang kita buat itu adalah seperti sebuah mesin
produksi ya, yang berjalan secara siklus. Ya. Nah, jadi kita hentikan dulu ya sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan pada posting selanjutnya ya, sebagai kelanjutan dari diskusi kita saat ini. Terima kasih.